Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudara, hari ini saya akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Tuhan di bulan Februari ini. The Covenant of God. Perjanjian Tuhan. In case ada di antara saudara hari ini yang this is the first time you come. Atau saudara belum terbiasa di gereja kita itu every single month kita berganti tema, topik saudaraku. Dan in case ini pertama kali saudara datang, saya ajak saudara dengarkan khotbah minggu sebelumnya. Saya berdoa saudara bisa tangkap. Karena tema tentang covenant ini saudaraku akan kita bahas sepanjang 1 bulan ini. Dan saya berdoa dalam sepanjang 1 bulan ini saudara bisa tangkap itu. Dan saya berdoa sungguh-sungguh kehidupan kekristenan saudara berubah. Karena buat saya pribadi ya saudaraku, covenant ini apa ya? Kalau buat saya itu something lost at church gitu. Sesuatu yang selama ini di gereja itu kayak somehow entah bagaimana tidak lagi diajarkan di gereja saudara. Masuk ke covenant ini saya akan melandasi dengan satu ayat terlebih dulu. Supaya nanti saudara bisa menangkap dan saudara bisa paham. Kita buka Keluaran pasalnya yang ke-34 saudaraku. Ayatnya yang ke-27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini sebab garis bawah ya saudara, berdasarkan firman ini. Atas dasar firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Bolehkah saya mengatakan seperti ini saudaraku? Perjanjian Tuhan itu didasarkan atas firman Allah. Sepakat ya saudara? Perjanjian, covenant, itu dasarnya adalah firman. Itu sebabnya saudara harus paham terlebih dulu. Alkitab yang saudara dan saya baca, isinya perjanjian. Tadi kita baca ya saudara. Alkitab yang saudara dan saya baca adalah dokumen perjanjian. Pahami ini dulu ya. Alkitab saudara itu bukan hanya sekedar buku. Dia kumpulan dokumen perjanjian yang di dalamnya terdapat pasal-pasal dan ayat-ayat. Oke? Di dalam pasal dan ayatnya berisi hak, kewajiban, dan detail-detail berkenaan dengan perjanjian itu. Saudara yang sudah terbiasa berurusan dengan perjanjian, saudara tahu betapa pentingnya untuk membaca dan meneliti setiap detail-detail perjanjian sebelum saudara tanda tangan. Kenapa? Itu akan menentukan di kedepan harinya. Pahami ini dulu Pak. Karena sebelum saudara memahami hal ini, saudara akan cenderung datang ke gereja. Jadi orang Kristen itu hanya untung-untungan, maunya cepat, datang ke pendeta, simsalabim abracadabra, masalahku selesai. It doesn't work like that. Tapi kalau saudara bisa melihat Alkitab saudara ini sebagai satu dokumen perjanjian, maka saudara paham bahwa di dalam sebuah perjanjian, yes, there is a term and condition. Ada hak, ada kewajiban, ada detail. Kalau saudara membaca dengan teliti, saudara tahu apa kewajiban saudara. Kalau saudara penuhi kewajiban saudara, hak itu jadi milik saudara. Sayangnya Pak, banyak kali orang tanda tangan perjanjian tanpa mau repot-repot meneliti dan membaca perjanjiannya. Saya tidak mengatakan ini hanya terjadi di Indonesia ya saudara. Worse aja gitu, worse. Jadi lebih buruk aja di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia nggak punya budaya membaca yang bagus gitu. Berapa banyak saya menjumpai orang tanda tangan polis asuransi nggak dibaca loh. Nanti kalau sudah marah-marah karena waktu uangnya mau ditarik, nggak bisa.
Karena nggak tahu. Harus ada kewajiban yang diselesaikan dulu. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi saudaraku, dia salah beli polis asuransi. Apa yang dia ambil tidak menjawab kebutuhannya. Begitu dibutuhkan, dia mau tarik. Loh, kok tidak sesuai yang aku butuhkan? Simply because gak baca term and condition-nya. Orang hukum, kalau di sini saya tahu ada beberapa nih saudaraku. Notaris, orang hukum, lawyer. Saudara tahu apa yang saya katakan ini? Perjanjian harus saudara baca dengan teliti. Saudara pahami detail demi detailnya. Barulah saudara bisa mendapatkan benefit terbesar dari itu. Banyak orang harus suffer the consequences because. Nah ini saudara. Hosea pasalnya yang keempat ayat 6. Ayat ini tuh ngomong gini saudara. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau di bahasa Indonesia kan, saudara tidak akan bisa memahami dengan detail. Tahukah saudara, Alkitab bahasa Indonesia kita ini terjemahan dari King James Version dalam bahasa Inggris. Kalau saya ngambil, saya tarik ya saudaraku, karena namanya orang nerjemahin kadang bisa miss. Bahasa Inggrisnya itu ngomongnya kayak gini saudaraku. My people are destroyed. Umatku binasa, umatku hancur for the lack of knowledge. Boro-boro bikin dosa saudara. Umatku hancur karena tidak paham. Lack of knowledge. Terbatas pengetahuannya. Nggak paham tentang perjanjiannya. Hancur. Kenapa? Karena apa yang dalam perjanjian harusnya nggak boleh saudara lakukan. Saudara tabrak, saudara nggak bisa dapat benefitnya. Saudara salah jalan. Apa yang harusnya saudara lakukan, tidak saudara lakukan. Apa yang seharusnya tidak saudara lakukan, justru yang saudara lakukan. Habis. Itu sebabnya Alkitab berkata, umatku binasa. My people are destroyed for the lack of knowledge. Ngeri ya saudaraku. Lihat berapa banyak sih jujur saudara, orang Kristen yang baca Alkitab. Ngeri ya. Bagaimana saudara bisa masuk di dalam covenant? Saudara, tadi saya sudah sampaikan, Alkitab itu the book of covenant. How can you enter covenant, bisa masuk di dalam perjanjiannya Tuhan, kalau saudara baca aja enggak? Ngeri kan saudara? Ngeri ya? Iblis tuh kalau mau ngancurin orang Kristen enggak jauh-jauh saudara. My people are destroyed for the lack of knowledge. Gak ngerti, simply gak ngerti aja. Ketidakmengertian itu Pak, membuat kehidupan banyak orang hancur. Hari ini saya berdoa ya saudara. Ketika saudara memahami satu kebenaran sederhana ini aja. Saya berdoa, hidup saudara sejak dari hari ini mengambil keputusan, yes pastor, saya mau baca Alkitab. Itu di dalamnya covenant saudara. Saudara nggak bisa hanya nuntut Tuhan untuk give you the benefit if you don't do your part. It's only normal. Saudara nggak bisa nuntut saudara perjanjian jual beli nih sama seseorang. Saudara nggak bayar. Mau nggak saudara orangnya ngasih? Gak mau. Sesimpel itu. Tapi orang Kristen miss the big point. Bahkan untuk baca firman aja sudah enggak. How do you know? 1 minggu sekali di hari Minggu. Pastor setiap minggu saya ibadah. Saya dengar firman. Gak cukup sudah. Saya jamin. Kenapa pastor? Kan di gereja kita ini firmannya tiap bulan beda. Justru karena itu. Kejadian sampai Wahyu ya saudara. Saudara tuh harus gali. Karena perjanjian dalam Alkitab kita ini ya saudara, all kind of covenant. Saudara mau hidup dalam damai sejahtera ya,
Itu ada pasal-pasalnya. Lakukan itu, maka jalan saudara akan dipenuhi damai sejahtera. Saudara mau hidup diberkati, ada pasal-pasalnya. Lakukan itu. Jalanmu adalah jalan berkat. Dari Kejadian sampai Wahyu itu saudaraku. Kalau saudara nggak baca, how do you know? Sedangkan di gereja ini, saudara paling banter dengar firman berapa lama sih? 1 jam? Nggak mungkin saya nyampein firman 2 jam, saudaraku habis waktunya. 1 hour is maximum. 30 menit, sometimes 45 minutes. 1 jam maksimal Pak. Dalam 1 jam itu saudara bisa dapat apa? Seberapa? Saya nggak akan bisa make my point dengan menceritakan seluruh dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Yang mengerti katakan amin. Saya akan masuk ke poin saya. Dan itu artinya saudara very limited dapatnya. Itu sebabnya di rumah, you gotta read your Bible. Saudara harus baca Alkitab saudara. Kenapa? Kenapa penting? Saya bacakan ayat ini saudara. Daniel pasal 11 ayat 32 itu ngomong gini. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini maksudnya gimana saudara? Ada perjanjian nih. Orang yang gak kenal Allah. Karena bawahnya ngomong gini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Orang yang gak kenal Allah. Bukan gak kenal saudaraku. Pengenalannya akan Tuhan ini masih shallow. Akan dibujuk. Supaya apa? Saudara berlaku fasik terhadap perjanjian. Supaya apa? Jangan lakuin perjanjiannya. Iblis itu tahu saudara. You don't do your part, he will not gonna do his part. Akan dibujuknya dengan godaan-godaan sehingga saudara tidak akan melakukan bagian saudara. And in return, karena saudara gak melakukan, ya saudara gak dapat. Tetapi ayat ini ngomong, orang yang mengenal Allahnya, bahasa Inggrisnya, they that do know. Bukan hanya know their God loh saudaraku. Kata do, saudara yang paham dalam hal bahasa Inggris, saudara mengerti. Kata do ditambahkan di sebuah kata kerja, itu artinya sungguh mengenal. Bukan cuma kenal doang. Tapi ketika saudara menemukan kata do ditambahkan, itu artinya saudara beneran kenal Tuhan. Akan kuat. Nah kalau bahasa Indonesianya sudah dikatakan, dan bertindak. Tapi kita kadang bingung, maksudnya bertindak gimana Pastor? Bahasa Inggrisnya, shall be strong and do exploit. Apa itu do exploit saudara? Berapa banyak saudara di sini yang punya kartu kredit? Gak usah angkat tangan saudaraku. Saudara punya kartu kredit saudara? Oke, biasanya di dalam kartu kredit itu ada benefitnya. Betul? Ada kartu kredit tertentu, tiap hari Rabu saudara bisa pakai di restoran tertentu, you can like buy one get one. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian kartu kredit ini ngomong, once a month, kalau pakai kartu kredit ini di tempat tertentu akan dapat bonus cashback. Oke ya. Kartu kredit ini ngomong lagi, kumpulkan poin dari semua pembeliannya itu bisa ditukarkan dengan mile tiket. Pesawat. Sampai mile tertentu nanti bisa dapat perjalanan ke Singapura gratis. Oke ya. Saudara tahu yang dimaksud dengan do exploit. Saudara paham perjanjian itu. You know how to play with it. Saudara ngerti pasal-pasal ayat-ayatnya. Dan karena itu saudara ambil semua benefit yang terbanyak dari situ. Yang mengerti katakan amin. Saudara gak bisa dong datang ke restoran itu di hari Kamis dan saudara bilang, aku punya kartu kredit ini, buy one get one. Dikasih gak saudara? Enggak, kenapa? Kartu kreditnya itu menulis, buy one get one-nya hari apa? Rabu, berarti saudara dengerin saudara. Saudara ngerti maksud saya? Unless saudara baca itu, unless saudara pahami itu,
Unless saudara hidup di dalamnya, saudara nggak dapat semua benefit itu. Itu parahnya orang Kristen yang tidak mengerti firman. Ngeri nggak saudara? Sesederhananya gini, saudara dirampok tapi nggak keberatan. Parah nggak Pak? Saudara dirampok di depan mata, tapi saudara, okay, that's fine. Go ahead. You lose all the benefit you can get, but you are okay with it. Ngeri ya saudara? Hari ini saya berdoa ya saudaraku, orang Kristen di tempat ini, orang Kristen yang mengerti perjanjian dengan Tuhannya. Kau harus baca pasal demi pasal, ayat demi ayat. Saudara harus pahami itu dengan sungguh-sungguh saudara. Kenapa? Only when you move one step further, you know a little bit more, saudara bisa dibawa to the next step. Saya ulang ya saudara. You know further will bring you to the further step. Itu sebabnya butuh revelation. Hari ini firmannya judulnya Revelation for Revolution. Pewahyuan yang akan membawa pada perubahan. Revelation yang saudara dapatkan menentukan revolution in your life. Ini terjadi dalam hidupnya Gideon, saudara. Once upon a time, revelation yang dipunyai Gideon, pastor bagaimana pastor tahu itu revelationnya Gideon itu? Karena percaya nggak percaya ya saudara, apa yang dikatakan keluar dari mulut itu berasal dari hati. Saudara kalau mau tahu, gampang kok. Keluar dari mulut, itu dari hati. Jadi kalau saudara mau tahu revelation orang itu apa, perhatikan perkataannya. Waktu Tuhan panggil Gideon, Pak, Gideon tuh ngomongnya sama Tuhan gini, aku ini anak paling kecil dari keluargaku. Keluargaku itu paling kecil di dalam kaumnya. Kaumku paling kecil dari sukuku. Suku paling kecil. Aku bisa apa? Itu revelationnya Gideon. Dan sebagai buahnya, hasil dari revelationnya Gideon, saudara menemukan dia memeras anggur di tempat pengirian gandum. Dia sembunyi. Dia ketakutan. Dia minder. Dia do nothing pasif. Coba cek saudaraku. Revelation yang ada di hidupmu apa? Cek. Pastor gimana aku bisa sukses? Punya modal aja gak ada. Pastor saya dari keluarga miskin. Seumur hidup saya akan jadi miskin. What is your revelation? Selama revelation saudara seperti Gideon Pak, jangan heran muncul sosok pribadi yang tidak pernah bisa dipakai Tuhan besar. Bukan karena Tuhan gak mau pakai. Karena revelation leads to revolution. Kalau gak dapat revelationnya, how can you change? Sampai satu hari Pak, Tuhan ketemu dengan Gideon. Saudara tahu cara Tuhan mengubah Gideon? Dia datang kepada Gideon dan dia berkata kepada Gideon, hai kamu pahlawan yang gagah berani. Dia berkata kepada seorang anak muda yang memeras anggur di pengirikan gandum. Ironik ya saudara? Ini ironik saudara. Apakah saudara kira Tuhan gak tahu Gideon ketakutan? Tahu. Apakah saudara kira Tuhan gak lihat Gideon sedang sembunyi? Tahu. Hari ini boleh gak saya katakan perkataan ini kepada setiap saudara di tempat ini?
engkau pahlawan gagah perkasa. Tuhan akan pakai hidupmu. Seperti apapun kondisimu hari ini. Tuhan mau pakai engkau besar. Oh, saya tidak mendengar amin yang paling keras. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Your revelation will determine whether you receive revolution in your life or not. Hari ini saya benar-benar berdoa ya saudaraku. Setiap firman ini satu demi satu ya. Tuhan kerjakan atas kehidupanmu. Dan untuk itu sampai dibukakan dalam hidupmu ya saudaraku. Kita lihat yuk. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 130. Saudara gak akan bisa terima revolution. Kalau saudara lihat ini saudara. Bila tersingkap. Boleh saya ganti gak? Bila terbuka. Kadang tersingkap orang bingung ya, apa sih pastor tersingkap? Bila terbuka. Karena artinya masih tertutup. Oke? Tapi ketika itu terbuka, lihat. Firman-firmanmu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ada di sini yang merasa bodoh dalam manajemen waktu? Tiap kali, aduh pastor kehabisan waktu, aduh pastor gak punya waktu, aduh pastor, kayak gitu. Ada? Oke. Ada di sini yang merasa bodoh dalam hubungan. Pacaran tapi kayak ditipu terus gitu. Berkali-kali kalau pacaran gak tahu kenapa deh. Pilihnya tuh pacar yang gak pas aja gitu saudaraku. Entah ditipu lah, entah dimanfaatkan lah, entah inilah, entah itulah. Kalau ada gak usah angkat tangan saudaraku. Ada yang merasa bodoh nggak dalam urusan bisnis, saudara? Nggak tahu gimana bangun bisnis, gagal gitu. Firman ini ngomong, bila tersingkap, ketika dibuka, dia ngasih terang. Orang yang gelap ya, saudara. Saat ini ya, kalau saudara gelap, saya tanya, berani nggak jalan dengan mantap kayak gini, saudara? Ada dalam kegelapan. Saudara gini nih loh, kalau gelap tuh. Saudara gini. Bila tersingkap Pak, firman itu dia bikin terang. Terang itu membuat saudara jalannya itu enggak lagi ragu-ragu. Mantap jalanmu. Dan dia memberi pengertian pada orang yang bodoh. Saudara tinggal cari aja, kita bodohnya di mana. Make sense saudaraku? Tapi itu hanya bisa terjadi tergantung cara pandang saudara sama firman. Saudara lihat firman itu apa? Kalau boleh saya tanya saudara, what do you see? The Bible, how do you see the Bible? Pastor, boring book. Buku yang membosankan. Pastor, dongeng sebelum tidur gitu kan. Pokoknya ada beneran saudaraku. Dengernya firman. Itu kalau malam mau tidur, Bu. Nanti, beneran ini ada. Ini jemaat ada cerita sama, saya tuh tiap malam denger firman loh pastor. Tapi kok gak paham-paham ya? Ya jelas gak paham saudaraku. Lah habisnya, baru ngomong sedikit pendetanya, enak sekali ngantuk. Tidur saudaraku. Besok bangun ditanya firmannya apa, ya gak mudeng saudara, gak nangkap saudara. How do you see the Bible? Saudara lihat firman itu apa? Buku yang tebel, dibaca gak ngerti-ngerti, buku yang merepotkan, beban. Saudara gak akan bisa dapat apa-apa. Tapi coba ya. Mazmur 119 tadi ayat 18. Lihat saudara. Lihat, saya akan mengajak saudara. Singkapkan mataku. Jadi ketika tadi mata ini dibuka saudara. Supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ini buku yang penuh keajaiban, saudara. Ada satu orang yang berhasil melihat buku ini sebagai buku keajaiban. Namanya Daud. Poin saya yang pertama, saudaraku. Kalau saudara mau terima pewahyuan, revelation for revolution, you must love the Bible. Gak bisa enggak. You gotta love it. Ada satu orang, dia tuh ngomong,
Mazmur 118 tadi ya saudaraku, 119 sorry. Ayat 97, Daud tuh ngomong gini. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara pikir Daud gak pernah kalah perang, itu karena kebetulan. Jangan salah. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Renungkanlah itu siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara berpikir satu kebetulan? Itu dongeng? Lakukan dan buktikan saudara. Daud ngomong, aku tuh cinta, betapa aku cinta Tauratmu. Aku merenungkan itu sepanjang hari. 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Lihat ini saudara. Daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Orang baca ini ngerti tapi gak ngerti. Mau kayak Daud yang tiap ngadepi musuh menang. Tapi gak ngerti, gak mau ngerti apa rahasianya Daud. Dia mencintai Taurat, dia merenungkan itu sepanjang hari. Taurat itu Daud bilang membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Bahkan Daud melanjutkan, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Saudara tahu salah satu pengajar Daud yang paling hebat saudara. Ini penasihat perang nomor satunya Daud saudaraku. Kakeknya Batseba saudara. Sampai satu hari Daud jatuh saudaraku. Dia ambil Batseba, dia bunuh Uria. Kakeknya ini benci sekali sama Daud. Dia memihak anak dari Daud, Absalom. Dan itu ya saudara, itu Absalom itu ya saudaraku, itu semua itu ya saudara. Saudara harus tahu ya, semua itu ada sebab akibat saudara. Itu kalau bukan karena Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud ya saudara. Absalom memberontak itu ya, Daud jatuh itu saudara. Karena rakyat membela Absalom kok. Rakyat sudah ikut sama Absalom. Dan penasehat besarnya Daud ikut sama Absalom. Kakeknya Batseba ini sudah ngasih nasihat sama Absalom. Jangan berhenti, serang. Absalom dengerin nasihat dari anak-anak muda seusianya. Saya lupa tuh nama kakeknya Batseba siapa ya? Siapa? Apa? Ahitofel, oke. Begitu Ahitofel ini ya saudara, dia tahu Absalom tidak mendengar nasihatnya. Dia langsung tahu Absalom bakal kalah. Dia pulang, Ahitofel meninggalkan Absalom, dia pulang ke rumahnya, dia gantung diri. Ngeri ya. Nasihat Ahitofel itu Alkitab mengatakan setara dengan nasihat dewa. Tapi Daud di sini ngomong, aku nih lebih berakal budi dari semua pengajarku. Saudara tahu kenapa? Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 101, ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. 101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku nih. Saudara lihat, seorang raja di zaman itu ya saudara bisa bayangin lah saudara. Mereka free to do anything. Bukan berarti Daud tidak melakukan kesalahan ya Pak. Tapi Daud itu ngomong, aku menahan kakiku. Coba bayangin Salomo saudara, istrinya 1000 loh saudara. 700 istri, 300 gundik gitu saudara. 1000. Tapi Daud ngomong, aku menahan kakiku. Daud bisa, dia raja kok. Aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Daud itu paham saudara.
Karena kalau dia lepas dari firman, hidupnya hancur. Dia ngerti itu perjanjian. Saudara nggak bisa main-main dengan sebuah perjanjian. Saudara nggak bisa bilang kayak, Tuhan kan tahu hatiku. Nggak ada, saudara. Dalam perjanjian, you do it or you don't do it. Saudara nggak bisa kayak bermain-main and then, it's gonna be okay. Tuhan murah hati, panjang sabar, lemah lembut. Perjanjian is perjanjian. Daud ngomong lanjutannya, saudaraku. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, sebab engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu, diulang lagi sama Daud. Itu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara mau tahu betapa cintanya Daud sama firman? Ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Boleh gak saya tanya, saudara? Pilih mana? Emas 24 karat 1 kilo. Atau 1 pewahyuan dari Tuhan. Yang benar di gereja aja bilang pewahyuan. Pilih mana, saudara? Sekarang emas 1 kilo berapa? 1 M. 1 M lebih, saudara. Pilih mana? Emas 1 kilo atau 1 pewahyuan dari Tuhan. Udahlah pastor, yang cepet aja emas 1 kilo. Tadi pagi saya di PIK, saya mengatakan ini, saudara. Gedung yang saudara lihat di PIK, itu hasil dari sebuah revelation. Mau saudara bandingkan dengan 1 kilo emas? Kalau saudara tahu harga dari sebuah revelation ya, 1 kilo emas gak ada artinya, saudara. Tapi hanya orang yang mencintai firman, yang mengerti artinya. Karena kalau saudara gak mencintai firman, gak bisa itu dibukakan, saudara. Tergantung cara saudara melihat kok. Itu sebabnya yang kedua, saudara. Kalau saudara mau dibukakan, membaca dan merenungkan firman itu harus di bawah pengurapan. Saudara pernah gak ya penasaran kayak saya? Kenapa kalau nonton drakor itu asik? Tapi kalau denger khotbah ngantuk. Pernah kepikiran gak? Oh pastor, karena pengkhotbahnya bosenin. Tapi tuh dengerin khotbah yang manapun ngantuk tuh. Pernah kepikir gak kok bisa gitu ya? Coba nonton drakor sampai jam 2 pagi tuh disuruh tidur gak mau. Ayo, kan? Kok bisa? Kenapa, saudara? Ada ceritanya, saudaraku. Kita lihat ya. 2 Korintus 3 ayat 14. Saya tuh baca ayat ini tuh ketawa loh, saudaraku. Beneran, saya ketawa. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikiran jadi tumpul tuh gimana, saudara? Dengar tapi gak nangkep-nangkep. Betul ya? Betul ya? Kayak, ya ampun gitu. Kok susah banget sih, ini maksudnya apa gitu. Pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jadi ternyata jadi tumpul, gak ngerti-ngerti, itu karena masih ada selubung. Selubung masih menyelubungi. Jika mereka, nah ini saya sampai ketawa baca ini sudah. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disikapkan. Ada yang di sini lebih milih baca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Baca perjanjian lama tuh ya sudah, apalagi nyampe di bilangan, itu kayak ngitung kambing tuh sudah. 1152. Apabila saya itu ketawa, kenapa? Karena bahkan di sini dituliskan membaca perjanjian lama itu apabila nggak disingkapkan. Terus ayat ini ngomong gini, karena lah ini sudah hanya Kristus saja. Kristus itu artinya apa, sudah? Apa? Kristus apa? Yang diurapi. Saya ganti ya. Karena hanya yang diurapi saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi gak bisa, saudaraku. Karena itu kayak terselubung gitu. Saudara kayak ngantuk. Makanya
kayak apa ya saudara? Saudara kalau sebelum dengar firman, diajak nyembah kan? Pujian penyembahan, saudara pikir cuman kayak ritual di gereja? Enggak, itu ada tujuannya. Tanah kalau kering, benih, firman itu benih saudara. Benih ditanam, enggak bisa tumbuh. Pujian dan penyembahan itu membajak tanah saudara. Jadi tanahnya tuh lembut, gembur. Ditanemin, cepat masuk. Boleh singgol kiri kanan. Makanya datang pas pujian penyembahan. Langsung satu sama lain. Udah konsentrasi susah, saudara skip pujian penyembahan. Yang ketahuan jangan berkata amin, saudaraku. Pujian penyembahan itu membantu tanah hati kita tuh gembur, saudara. Kalau enggak, kayak susah, keras. Hatinya tuh keras. Dengar firman, masih puji Tuhan, masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini, saudara. Enggak bisa. Itu alasan kenapa kalau saudara dengar firman, ngantuk. Kayak gitu masih mau disambil online, saudara. Habis, saudaraku. Saya gak habis pikir. Itu sebabnya ya. Iblis tuh gak takut tuh kalau saudara ke gereja. Serius. Iblis tuh takut orang yang paham firman. Saudara masih ingat iblis itu diusir Yesus. Loh, jangankan saudara. Sama Yesus. Itu kan Tuhan di atas Tuhan. Iblis tuh berani loh datangi. Sembahlah aku. Kata iblis. Jatuhkan dirimu dari bubungan langit. Kalau benar. Nanti tangan Tuhan ubah itu batu jadi roti. Loh, jangankan sama saudara, sama kita. Kita ini kan hanya anak-anak. Ini sama quote-quote ya sudah. Dedengkotnya aja dia berani nantang kok saudaraku. Yesus tidak mengalahkan iblis. Senjata yang dipakai Yesus ngalahin iblis. Itu firman. Nah, saudara kalau firman tidak mau baca terus ya gimana tuh saudaraku. Saudara mau ngalahin dengan apa? Sama bos kita aja dia berani macem-macem. Berani loh dia ngomong, sembahlah aku. Akan aku berikan nih semua seisi bumi ini. Apalagi sama kita. Apa yang bikin dia takut? Dia takut kalau saudara itu sudah mainkan pedang di tangan saudara ini loh. Nih pedang ini saudara. Pedangnya kalau dipakai tidur dia gak takut. Firman itu pedang. Tapi firman sudah pakai tidur, ngapain dia takut? Hanya ketika saudara jadi ahli bermain pedang, takut dia. Karena dia gak bisa main-main. Saudara. Orang yang tahu kebenaran, the truth shall set you free. Saudara gak bisa dimainkan. Makanya hanya oleh orang yang diurapi. Orang yang diurapi, ini poin saya ketiga ya saudaraku. Poin saya yang ketiga. Mau jadi orang diurapi, saudara harus bangun manusia roh saudara kuat. Kenapa? Sama seperti bayi, waktu masih kecil, dia bisanya apa? Oe. Kayak itu loh saudaraku, uget. Apa sih? Cuman gini-gini doang, gak bisa apa-apa. Coba saudara godain bayi, paling bisanya nangis kan? Nah iblis seneng tuh. Ya godain aja terus. Paling nangis. Tapi setelah dia semakin kuat. Bayi yang tadinya cuma bisa gini-gini bisa merangkak. Sekarang dia bisa berdiri. Dia bisa jalan. Sekarang dia bisa lari. Sama. Kenapa? Manusia rohmu harus dibangun jadi kuat. Kalau manusia rohmu kuat ya saudara. Indra-indra rohmu ini jadi tajam. Dengernya cepet, ngelihatnya cepet, ngerasanya cepet. Hubungannya apa pastor? Lah ada tuh saudara, orang-orang tuh ya, kalau tajam ya, Tuhan ngomong sedikit aja, saudara sudah tahu. Oke. Tapi kalau manusia rohnya lemah saudara, itu udah sampai dibentak, hei gitu. Saudara masih, gitu. Tuhan udah kasih warning, gak boleh. Jangan, udah dibentak kenceng ya saudara. Tapi dasar manusia rohnya lemah saudara. Dengar warningnya dari Tuhan, kebetulan. Saudara ngerti yang saya maksudkan?
Kalau manusia rohmu kuat, jangankan Tuhan bentak. Tuhan cuma melirik gini aja, sudah gini sudah. Ya Tuhan, salah Tuhan, maaf Tuhan. Sudah ngerti yang saya maksudkan? Beda. Saya kalau bukan karena mengasah manusia roh saya ya saudaraku, anak ketiga saya hilang saudara. Jenny itu enggak akan selamat. Karena enggak kelihatan, saya udah pernah ceritakan kepada saudara. Air ketubannya itu diserap oleh plasentanya, jadi enggak bocor, enggak ada tanda apapun dan tidak terlihat. Itu tuh hanya kayak suara yang sangat tipis sekali. Ke rumah sakit segera. Tapi kalau kepekaan saudara enggak diasah, saudara dengar seperti itu. Waktu itu bahkan suami saya sudah ngomong sama saya, enggak usah nanti dimarahin dokter loh. Kalau saudara tidak mengasah itu dan membiasakan mengikut petunjuk itu ya, dengan sangat mudah saudara akan bilang, enggak usah lah. Enggak apa-apa. Enggak usah nanti aja. Saudara mengerti maksud saya? Kenapa? Kita tuh manusia rohnya harus kuat karena itu. Ketika Tuhan ngasih saudara petunjuk itu ya, itu langsung cepat loh saudara bisa nangkep. Apakah menurut saudara, Daniel itu dikatakan di Alkitab doa 3 kali sehari itu cuma biar kelihatan rohani saudaraku? Enggak. Daud disebut di dalam Alkitab 7 kali sehari dia memuji menyembah Tuhan. Hanya supaya gaya-gayaan aja saudaraku? Enggak. Mereka orang-orang yang paham power dari spirit yang kuat. Saudara tahu dalam hidup Daud ya, kalau rohnya enggak kuat pada saat siklak habis dia. Seluruh anak buahnya, orang-orang setianya, pahlawan-pahlawan besarnya. Alkitab mencatat hendak melempari Daud dengan batu. Tapi karena manusia rohnya Daud itu kuat saudaraku. Di tengah masalah seperti itu Alkitab mencatat Daud mencari Tuhan. Akan ku kejarkah Tuhan atau tidak? Apakah kau serahkan musuhku Tuhan? Tuhan jawab maju kejar. Itu kalau Daud manusia rohnya gak kuat dia gak bisa ngerti saudara. Sebagai akibatnya, kalau saudara baca, ini sering saya katakan, Siklak itu menuntun Daud. Setelah Siklak selesai, Daud diangkat jadi raja, saudara. Jangan heran kalau manusia rohmu kuat, kesempatan demi kesempatan demi kesempatan, you shall do exploit. Sikat semua, saudara. Karena Tuhan tuh kasih suara kok, saudara. Dia tuh nuntun kok. Tapi kalau saudara manusia rohmu gak kuat ya, dituntun Tuhan, gak bisa denger saudara. Miss. Langkahmu salah terus. Jadi bukan Tuhannya gak mau bawa. Mau dibawa tapi gak bisa. Dan yang keempat saudara, kalau saudara mau dapat pewahyuan ya, ini, sorry ya saudara, saya harus ngomong, hidup takut akan Tuhan. Itu non-negotiable. Kenapa? Kita buka ya, ayat minggu lalu, Mazmur 25, ayatnya yang ke-12 sampai 14 itu ngomong gini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara hari-hari ini masih bingung, Pastor, galau. Ini obat galau saudara. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan tuh nunjukin jalannya. Kenapa? Kalau tidak ada roh takut akan Tuhan ya saudaraku, buru-buru, Tuhan gak mau pegang saudara. Mana ayatnya Pastor? Saya tunjukin nanti. Ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Jadi kebahagiaannya tuh bukan timbul tenggelam. Akan menetap, dia akan terus bahagia. Daud, kenapa dia pegang saudara? Kenapa dia hati-hati langkahnya? Kenapa dia gak mau melakukan yang gak baik sama Tuhan? Karena dia ngerti ini. Kalau saudara gak takut Tuhan, bisa bahagia. Bahagianya itu timbul tenggelam. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow, bukan hanya saudara. Saudara mau yang berjaya bukan saudara tapi sampai keturunan? Pegang ini, takut akan Tuhan. 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, bestie. Tuhan tuh BFF sama orang yang takut akan Tuhan.
Saudara di dunia bisnis, saudara tahu betapa pentingnya hubungan. Hubungan bisa membuka saudara, hubungan bisa menutup saudara. Yang tadinya sama orang lain susah, kalau hubungan saudara dekat, buka tuh semua jalur. Itu aja sama saudara di kayak pemerintahan lah ibaratnya. Ini Tuhan loh saudara. Kalau dia sudah buka jalannya dia, kayak apa itu saudara? Dia bergaul karib saudaraku sama orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Boleh nggak saya ambil ayat 14 ini saya kasih lawan katanya gitu saudara. Sah ya saudaraku. Ayat 14 ini ngomong gini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Boleh nggak saya ganti gini? Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang tidak takut akan dia. Boleh dong? Oke ya. Berarti sama orang yang tidak punya rasa takut akan Tuhan, Tuhan gak mau temenan. Tuhan gak mau jadi bestie. Boleh dong? Oke ya. Dan perjanjiannya tidak diberitahukannya kepada mereka. Boleh dong? Kan tinggal saya tambahkan kata tidak aja di depannya semuanya, saudara. Saudara mau tahu rahasia-rahasianya Tuhan? Saudara mau dibukakan pintu demi pintu? Takut Tuhan. Jangan main-main sama dosa, saudara. Jadi orang Kristen kalau separuh-separuh, saudara itu sasaran tembak empuknya iblis. Jadi orang Kristen aja saudara, sudah membuat kita itu jadi target. Saudara tidak hati-hati hidup dalam takut akan Tuhan. Itu saudara seperti gini loh. Halo, I'm here. Gitu saudara. Itu target langsung kayak just like that. Saudara akan terus disasar. Kenapa saudara masih bisa diserang terus? Selama saudara tidak buka celah, saudara nggak bisa diserang. Saudara itu sudah full protected kok. Ada ayatnya. Santet, tenung, apa itu nggak bisa mempan kok sama saudara. Selama nggak buka celah. Karena ada perlindungan. Lah salah siapa? Kalau saudara sendiri yang buka pintu dari dalam. Tada, masuk gitu kan. Siapa suruh kan gitu. Tapi selama saudara nggak buka celah, itu nggak bisa masuk saudara. Dia berusaha menyerang pun nggak akan pernah bisa kok. Karena you are fully protected saudaraku. Makanya yang kelima ini, hiduplah takut akan Tuhan. Yang keenam saudara. Yang keempat, hidup takut akan Tuhan. Yang kelima, kerendahan hati. Tuhan baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Kalau sombong, susah saudara. Punya anak gak yang kalau diajarin terus gini, sudah tahu gitu. Gak bisa kita ajarin. Sombong gak bisa saudara. Gembala sidang senior kita itu contoh yang saya tuh sangat banyak belajar saudara. Beliau itu ya saudaraku, saya tuh pernah ya lihat beliau ya. Belajar di Australia saudaraku, kita ikut satu seminar. Sudah tahu apa yang beliau lakukan? Selesai seminar, saya tuh kadang ya saudaraku pengakuan nih. Saya tuh kalau pergi sama Pak Obaja saya hati-hati saudaraku. Bukan hati-hati sih, lebih tepatnya siap-siap gitu saudara. Kenapa? Pastor Obaja itu paling suka ya saudara, kalau pergi seminar gitu ya. Nanti dia bawa recorder kesayangannya saudara. Selesai seminar dia nanti akan datang satu orang. Tadi dapat apa? Terus duduk direkam saudara. Nanti dia pindah lagi. Dia cari orang lagi. Dia selesai seminar dia akan cari mangsa. Tadi dapat apa Pak? Langsung saudara. Saya begitu lihat Pak Obaja gitu langsung saya udah siap. Tadi dapat apa ya saudara? Langsung sudah mikir sudah dapat apa ya tadi ya gitu. Tapi itulah Pak Obaja. Again and again dia lakukan itu di setiap sesi itu. Di dalam pesawat, dia puter recordingnya, dia dengarkan itu saudara. Itu Pastor Obaja. Itu gembala sidang saudara. Orang yang tidak pernah menganggap dirinya sudah terlalu tinggi untuk bisa belajar lagi. Orang yang terus kepada siapapun, dia belajar, dia cari, dia tanya, dia dengerin, dia belajar lagi. Kepada orang yang rendah hati,
Tuhan akan mengajarkan jalan-jalannya. Yang keenam saudaraku, itu sebabnya di gereja kita ini kita butuh pembimbing dan keluarga rohani. Khususnya di Jakarta ya saudara, banyak orang itu maunya ke gereja tanpa ikatan. Kenapa konsep covenant ini jadi gak populer saudaraku? Karena sekarang orang suka segala sesuatu tanpa ikatan. Hubungan tanpa ikatan. Ke gereja tanpa ikatan. Akibatnya gak bisa saudara. Pindah gereja boleh gak? Pastor boleh. Yang gak boleh apa? Pindah-pindah gereja. Kebayang gak Pak? Durian berwujud rambutan, rasa jeruk. Saudara sebut apa itu? Monster saudara. Apa? Buah apa kan saudara bingung. Ini buah apa sih gitu kan. Durian, dia berduri, tapi berambut. Tapi rasanya jeruk gitu kan. Bingung. Banyak orang hari-hari ini ya saudaraku. Kita ada di era informasi ya. Jadi kayak informasi itu ada di mana-mana gitu. Kita suka dengar khotbah ini, dengar khotbah ini, ya dengar khotbah ini, ya dengar khotbah ini, gitu kan saudaraku. Lah akhirnya itu pengajarannya dicampur-campur jadi satu saudaraku, gaduh-gaduh. Kalau gaduh-gaduh mah enak ya saudara. Karena saudara harus ngerti, di dalam kekristenan pun ya saudara, pengajaran tiap gereja itu beda-beda loh. Saudara harus paham ini. Bukan mana benar, mana salah. Satu gereja ada yang mengajarkan eskatologinya itu bisa beda macam saudara. Eskatologi, ilmu tentang akhir zamannya itu bisa beda-beda. Petunjuknya Alkitab cuma gini, selama sama-sama menyembah Yesus, masih mempercayai Yesus itu patokannya. Jadi saudara gak akan pernah lihat saya di atas mimbar ini ya, membicarakan pendeta lain gak akan. Karena saya memahami itu. Sejak dari awal saya belajar teologi ya, saya mengerti. Ada banyak macam teologi yang dipercayai gereja-gereja. Dan saudara gak akan pernah bisa bilang sama saya, lah tapi itu bilang gini, kok gereja kita ngajar gini? Karena memang beda. You have to choose. Boleh saudara belajar dari banyak orang. Bapak rohani itu satu saudara. Saudara harus ngerti itu. Boleh, kalau saudara mau dengar ini itu boleh. Tapi saudara harus paham, balik lagi ya. Harus di dalam satu wadah. Makanya jangan cuma ibadah doang saudara. Ikut komsel. Kenapa? Kalau saudara ikut komsel, nanti kalau saudara bingung, saudara bisa tanya ke KKS saudara. Kayak gini nih ya, saudara pulang, tadi pastornya khotbah apa tuh? Gitu. Pendetanya ngomong apa sih? Saudara bisa tanya. Gitu. Tapi gak bisa kalau saudara hanya sekedar datang, pulang. Datang, pulang. Saudara gak ngerti ya sudah, gak ada yang bisa saudara tanyakan. Harus komit saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Harus komit. Dan yang terakhir saudara, hiduplah penuh Roh Kudus. Maksudnya gimana? Saya bukakan ya ayat terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yesus ini ngomong sama murid-muridnya saudara. Dengan bahasa lain tuh Yesus ngomong gini, aku tuh sebenarnya pengen ngasih semuanya ke kamu. Aku tuh pengen ngasih tahu kamu banyak. Tapi di stage itu murid-muridnya tuh belum bisa nerima. Kalau nanti Yesus kasih itu, murid-muridnya pasti gak akan kuat. Yesus tahu itu. Jadi Yesus tuh ngomong, tapi aku tuh belum bisa ngasih gitu. Padahal aku tahu kamu tuh butuh itu. Yesus ngomong dilanjutkan, tetapi apabila ia datang Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengar Roh Kudus, itulah yang akan dikatakan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kenapa kita harus penuh Roh Kudus, saudaraku? He is our greatest teacher. Dia loh yang akan mengajarkan kepada saudara how to build your family. Dia yang akan mengajarkan kepada saudara, ini jalanmu salah, balik ke jalan yang benar. Dia akan mengingatkan saudara, jangan dilanjutin.